Sudut Dengar Parlemen. Sudut Dengar Parlemen yang spesial hari ini, spesial HUT RI yang ke-79 dan juga sidang bersama DPR, MPR, dan DPD RI. Tentunya Nadia sudah tidak sendiri, sudah ada anggota Komisi 3 DPR RI dan juga Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI dari fraksi PKS, Bapak Adang Darajatun. Selamat pagi menjelang siang, masih Selamat segar, pagi. selalu segar. Sehat-sehat selalu. Terima kasih sudah menyambut Nadia dan tim dengan begitu ramah dan hangat sekali. Dan senang hati saya terima. Oke, kita mau membahas soal dari polisi sampai menjadi Wakapolri. Bukan waktu yang singkat, bukan hal yang mudah. Dengan banyak pengalaman, bagaimana Bapak melihat Indonesia yang begitu luas dengan berbagai permasalahan yang begitu kompleks? Menarik ya. Menarik dalam arti bahwa kita berbicara masalah keamanan, berbicara tentang latar belakang ya. Terus terang aja kita bersyukurlah sampai hari ini keamanan di negara kita masih baik ya. Tapi kalau kita lihat dengan jumlah pulau 17.000, kita melihat hampir semua wilayah kita 3/4 adalah laut yang begitu mudah para penyelundup dan sebagainya masuk. Yes. Karena banyak pelabuhan-pelabuhan tikus dan sebagainya. Tantangan luar biasa. Begitu mudah narkotik masuk, begitu mudah sekarang teknologi dengan kabar-kabar yang tidak jelas. Jadi kalau saya ditanya tentang bagaimana masalah-masalah yang berhubungan selama ini, saya bersyukurlah bahwa sampai hari ini seluruh aparat keamanan ya, saya tidak berbicara ansih polisi, selalu siap gitu untuk menghadapi masa depan gitu. Karena gimana pun juga seorang pemimpin tuh harus mampu untuk membaca ke depan gitu. Jangan selalu berbicara saat ini tidak. Karena seseorang harus bisa melihat. Jadi kembali pertanyaan tadi bagaimana ya, saya terus terang saja bahwa terus terang saya titip kepada aparat penegak hukum seluruhnya ya, dan aparat lainnya, apapun juga negara kita yang kaya raya, negara kita yang sangat majemuk, memerlukan suatu cara berpikir yang tajam dan jelas gitu. Oke, luar biasa. Kalau kita ngomongin dari kacamata kepolisian tadi, ya kan, pengalaman Bapak menjadi polisi. Kalau dari kacamata Bapak Adang Darajatun sendiri, melihat 79 tahun Republik Indonesia, seperti apa? Saya sebagai anak bangsa ya, berbahagia sekali menjadi orang Indonesia. Kenapa? Ya, terus terang saja selama ya lahir saya sampai saya hari ini, saya lihat begitu banyak kemajuan-kemajuan yang telah dicapai. Ya, walaupun kalau kita berbicara tentang 79 tahun, itu bukan usia yang muda ya, yang cukup tua cukup gitu. Matang ya berarti matang. ya Tapi ini. Seiring kehidupan saya dan sampai hari ini, saya melihatlah banyak kemajuan-kemajuan. Karena terus terang saja kan kalau berbicara tentang pemerintahan, berbicara tentang sejarah, saya boleh dibilang kan mulai saya hidup sampai saat ini, beberapa pemerintah berganti-ganti dan ya, pada akhirnya yang pada saat ini dan nanti terpilih. Gitu. Oke. Tapi kalau kita melihat masih banyak sekali PR-PR yang harus dikerjakan oleh pemerintah. Yang sekarang maupun yang nantinya akan dilantik ya Pak. Polemik yang cukup banyak di masyarakat yang dikritisi adalah terkait dengan pelayanan kesehatan. Betul. Menurut Bapak, di 79 tahun ini, pelayanan kesehatan di Indonesia sudah cukup oke atau seperti apa? Ya maaf ya, karena saya praktisi, saya orang-orang lapangan. Terus terang saja saya dulu waktu di polisi, saya dan bersama teman-teman itu mencetuskan tentang Polsek sebagai basis deteksi. Apa artinya? Polisi itu harus hadir ke bawah gitu. Jadi bukan menunggu. Jemput bola. Nah, dihubungkan dengan pertanyaan tadi,
Kalau saya melihat ya, terus terang jangan ada yang tersinggung nih. Oh, no hard feeling ini ya, semuanya harus Ya, menerima kritik dan saran. saya terus terang melihat di media, melihat masukan-masukan, masih sedih gitu ya. Ada seorang ibu hamil digendong ke kota, ada anak saya di kota. Padahal seingat saya dulu, begitu hebatnya pemerintah dalam konsep tentang pembangunan puskesmas. Nah, tidak beda dengan kita. Dulu polisi, polsek sebagai basis deteksi. Oke. Jadi minimal polsek itu pada tingkat kelurahan, kalau perlu desa, itu harus segera dibangun gitu. Jadi tidak perlu seseorang yang mengalami suatu masalah dengan polisi harus ke kabupaten. Oke, berarti dari tingkat bawah sudah Ini harus saya ada. ingin samakan dengan kesehatan ya. Saya terus terang mengharapkan sekali gitu ya. Tidak salah lah yang apa dilakukan oleh Kementerian Kesehatan atau siapapun juga. Tapi tolong dipikirkan dengan luas wilayah Indonesia yang begitu luas, masyarakat sulit untuk hadir ke tingkat kabupaten. Kita dibalikin gitu cara berpikir kita. Bagaimana kita membangun titik-titik terjauh terhadap pelayanan-pelayanan kesehatan. Oke. Ternyata memang pelayanan kesehatan ya masih ada kurangnya, ya it's okay lah. Ya. Nanti kita perbaiki bersama-sama. Oke, kita akan masih mau menanyakan lagi. Bagaimana soal pendidikan? Pendidikan ini bukan hal yang mudah di Indonesia. Masih banyak anak-anak yang putus sekolah. Masih banyak PR-PR soal pendidikan. Kita jawab bareng Pak Adeng Darajatun. Tentunya di sudut dengar parlemen. Jangan kemana-mana ya. Kembali lagi di sudut dengar parlemen, tentunya masih sama Nadia Kanaya dan Pak Adeng Darajatun. Bapak, Ya, tadi kita sudah membahas soal kesehatan yang ternyata cukup besar, cukup berat. Tapi bagaimana dengan pendidikan? Kita masih ada bonus demografi, tapi masih banyak juga anak-anak yang putus sekolah. ya. Harus seperti apa nih Indonesia dengan pendidikannya? Ya, saya akan berbicara dua ya, yang bersifat prinsip dan yang bersifat bagaimana teknis pelaksanaan gitu. Oke, Jadi kalau kita membaca tentang Undang-Undang Dasar, oke betul. kan 20% dari APBN itu harus ke pendidikan. Nah, Betul. mungkin pertanyaan publik saat ini, kemana 20% itu? Itu juga merupakan pertanyaan saya, kemana 20% itu? Ya saya dengarlah bahwa oke ini ke kementerian ini, kementerian itu, karena masing-masing kementerian ada tugas-tugas mendidik gitu. Iya, Tapi betul. saya pikir kan kita harus mampu membaca, menilai kementerian-kementerian mana yang harus diberikan pembiayaan yang cukup besar untuk masalah menyangkut pendidikan. Jadi kembali lagi, kalau saya ingin tadi ditanyakan, ya saya ingin bahwa tolonglah 20% itu tidak kecil. Tolong bisa betul-betul sampai kepada masyarakat, rakyat kita yang membutuhkan pendidikan. Nah, terus yang kedua, dari segi realitas ya, saya tidak ingin mengecilkan apa yang sudah dilakukan pemerintah. Mm-mm. Tapi kan terus terang sedih saya, baru 2 hari yang lalu lah saya lihat di TV gitu ya. Oke. Ini hari masih ada sekolah dasar Mm-mm. yang cuman kayu, atasnya bambu, dasarnya masih tanah. Gitu. Oh wow. Kan maaf ya, 79 tahun gitu ya. Mm-mm. Sedangkan kita tahu pada saat Jepang itu dibom kan, pertanyaan Perdana Menterinya berapa guru yang tertinggal kan? Oke. Nah, itu apa kan? Itu kan mendalam. Itu Mm-mm. tidak masalah gurunya saja, tapi menyangkut masalah pendidikan karena Yes. menuju ke generasi yang datang. Jadi kembali saya sih titip saja, tolong dana yang cukup besar itu dimanfaatkan dengan baik. Dan kedua, tolonglah bahwa jangan berpikir saya tertarik kemarin ya tentang, walaupun ini tidak konteks pendidikan langsung, yang anak-anak mau sekolah. Oke. Anak-anak sekolah Belum kasihan, terrealisasi. ada jembatan yang sudah rusak, Akomodasinya, kalau oke. dia nggak gini-gini di pinggir, saya tuh takut tuh anak kejebur gitu Iya ya. betul Pak. Jawaban yang saya kurang senang waktu itu, wah tuh nggak bisa dong, ini perbaikan nanti tahun depan karena masuk APBN 2025 atau 2026, dia bilang gitu. Oh, itu bukan jawaban seorang pemimpin. Pemimpin tuh harus berani mengambil suatu jalan, Mm-mm. bagaimana bahwa ini dilakukan. Gampang kok. Orang Indonesia itu terus terang penuh dengan rasa ingin membantu. Pastilah di daerah situ ada perusahaan X, perusahaan Oke. Y datang. CSR ya. Pak Lurahnya, Oh. Pak Lurah tolong tuh anak-anak
itu jembatannya rusak, tolonglah. Oh di sini dapat 1 juta, di sini ada 1 juta, kumpulin. Saya nggak lihat jembatannya tidak begitu panjang, tapi airnya sangat kencang. Nah, kalau pemimpinnya berpikir seperti itu, nggak usah jadi pemimpin, duduk aja, nungguin APBN turun baru. Kalau seorang pemimpin tidak mampu mengelola keadaan, itu bukan seorang pemimpin. Selanjutnya saya akan menanyakan pertanyaan yang kita tahu kalau kita di 16 Agustus akan membacakan nota APBN. Ya. Di situ ada kebijakan fiskal. Salah satunya adalah membahas juga di dalam kebijakan fiskal berkaitan dengan pengangguran, tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Walaupun Menteri menyampaikan kalau kita tuh ada di tingkat perekonomian yang cukup dari menengah ke atas lah, cukup baik. Indonesia semakin bagus. Tapi ternyata penganggurannya juga masih cukup tinggi. Gimana kalau Bapak melihat ini? Kalau saya tidak akan adjustment ya atau menyatakan bahwa tidak benar Menteri Keuangan. Betul ya. Tapi kita juga tidak boleh melihat atau tidak melihat keadaan real di lapangan gitu ya. Ya, contoh yang paling gampang lah. Toh beberapa kali terjadi demo ya oleh para pekerja yang mengharapkan bahwa ya kesejahteraannya dinaikkan, ada kenaikan gaji ada dan kontrak dan sebagainya. Itu kan bagian daripada yang harus kita lihat. Betul lah, secara hitam di atas putih, penilaian betul sudah apa yang disampaikan kementerian ya. Tapi kita tidak bisa membohongi diri bahwa di lapangan terus terang masih terjadi PHK yang begitu luas. Lebih-lebih saya kan, saya hampir setiap minggu itu ke daerah pemilihan tuh. Kalau saya datang ke suatu keluarga, berapa anaknya? 5, berapa yang udah kerja? Ya baru 1 Pak, 4 masih nganggur. Nah, itu kan realitas di lapangan. Nah, realitas di lapangan inilah tolong menjadi masukan. Jangan kita berbicara statistik, jangan kita bicara di atas kertas, tapi harus mampu melihat apa yang terjadi di lapangan, apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Gitu. Oke, jadi mungkin nanti untuk pemerintahan yang selanjutnya atau pemerintahan yang sekarang yang masih berjalan pun juga bisa itu menengok secara langsung kondisi realnya di lapangan seperti apa. Kita beralih setelah sebenarnya banyak ya kompleks permasalahan yang ada di Indonesia ya, mulai dari kesehatan, pendidikan, kemudian tadi pengangguran. Sekarang kita mau ke yang masih hot. Karena kemarin Komisi 3 sempat mengundang salah satu keluarga korban ya, terkait dengan bagaimana ini dengan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. Ya. Penegakan hukum di Indonesia ini seperti apa? Ya maaf kalau saya pada kesempatan ini menyampaikan turut berduka cita dan bersimpati kepada keluarga ya. Tapi yang pasti bahwa Komisi 3 kan bergerak cepat. Ya kita bisa menjawab kalau ditanya kenapa gerak cepat loh. Ini lagi reses langsung Komisi 3 bergerak ya, 2 kasus yang langsung bergerak dan hadir pimpinan DPR. Itu menggambarkan bahwa mulai dari pimpinan DPR sampai komisi itu betul-betul serius. Punya concern yang sama. Punya concern yang sama ya, yang kejadian di Surabaya, yang walaupun sekarang sedang berproses, lalu yang kejadian di Sumbar, Afif yang meninggal di sungai. Itu menggambarkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat selaku wakil rakyat itu tidak diam. Apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, kita bertanggung jawab untuk membantu menyelesaikan masalah. Oke, luar biasa. Dan itu sebenarnya menunjukkan kalau Komisi 3 atau DPR membuka pintu-pintu aspirasi dari masyarakat. Betul. Dalam konteks permasalahan apapun bisa ya Pak untuk menyampaikan secara langsung ya Pak ya. Ya, saya mungkin kesempatan yang baik ini titip pesan juga kepada masyarakat untuk dimaklumi bahwa sesuai dengan Undang-Undang Dasar, tugas DPR kan adalah 1 membuat undang-undang, 2 menyusun APBN. Nah ketiga nih manfaatkan betul oleh masyarakat, yaitu bidang pengawasan. Pengawasan ya seperti kejadian kemarin, masyarakat merasa oh tidak adil nih. Pengadilan di Surabaya datang ya rapat pendapat umum, datang ke DPR dan kita menindaklanjuti. Dan kemarin juga masalah Afif yang ada di Sumatera Barat, gitu kan? Kita terbuka. Jadi sekali lagi bahwa jangan ada keraguan-raguan dari masyarakat karena
gedung itu gedung rakyat gitu, Oke. bukan gedung orang lain gitu. Oke, jadi boleh langsung bercerita atau mau komen langsung di Oh boleh YouTube-nya TV dong. Parlemen. Jadi jangan kemana-mana, Nadia dan Pak Adang Derajatun kembali lagi nanti setelah break di Sudut Dengar Parlemen. Kembali di Sudut Dengar Parlemen masih sama Nadia Kanaya dan Pak Adang Derajatun tentunya. Tadi kita sudah membahas banyak hal. Seperti yang kita tahu Pak, kalau terkait demokrasi sendiri, bagaimana Bapak melihatnya nih? Saya langsung straight to the point. Ya, saya tidak menutup bacaan-bacaan saya ya. Tanggapan-tanggapan orang yang berbicara tentang demokrasi di kita kan terus terang punya nilai yang agak kurang gitu. Oke. Ya. Jadi apapun juga kita harus mengakui ya, dalam arti bahwa pemerintah atau pejabat nggak usah istilahnya baper gitu kalau orang menyampaikan pendapat dan sebagainya, karena memang itu hak demokrasi itu dinaungi ya oleh aturan undang-undang. Jadi kalau untuk saya dari dulu selalu bilang kalau saya punya anak buah yang tidak kritis, saya nggak senang gitu. Saya selalu pengen anak buah yang kritis gitu. Pak ini gini dong, Pak ini gitu. Nah sama kalau disejajarkan dengan masalah demokrasi tadi kan. Oke, betul. Nah udahlah, yang penting bahwa silahkan masyarakat untuk melakukan pendapat dan sebagainya, tapi tolong koridor itu dijaga. Iya. Tapi jangan sekali-kali membungkam. Ya, kita tidak menyebut negara ya, tapi kita lihat di TV kan ada satu negara yang sekarang lagi begitu hebat terjadi keributan karena terus terang saja selama ini demokrasinya tidak hidup. Nah, ini meledak di ujungnya dan tidak menguntungkan gitu. Demokrasi berarti masyarakat sebenarnya boleh sekali untuk berpendapat tapi sesuai koridornya, dan tadi ya memberikan pendapat itu jangan cuma sekedar melempar sesuatu aja, tapi harus ada kritik membangun lah intinya ya kan Pak. Kalau kita membahas soal tadi pemerintahan penilaian di 79 tahun bagaimana Indonesia masih banyak hal yang harus diperbarui. Tapi di sisi lain dalam pemerintahan 2 periode Pak Jokowi ini banyak sekali yang menyampaikan kalau infrastrukturnya luar biasa, masif dan cepat. Kalau Bapak menilai sendiri, pembangunan jalan tol memang begitu cepat, koneksinya Trans Jawa, Trans Sumatera, kemudian pembangunan infrastruktur lainnya juga begitu bagus. Tapi ada hal-hal lain nggak mungkin yang perlu dikoreksi atau ditambahkan? Yang pasti saya ingin memberikan apresiasi ya, pembangunan infrastruktur, jalan dan sebagainya sangat bagus ya. Terutama pembangunan lintas lautnya gitu. Nah, tapi ada kekurangannya dalam arti bahwa tolong pada lintas akhirnya itu harus dibangun sentra-sentra itu. Contoh paling gampang inilah. Misalnya satu kapal dari Jakarta sudah bagus nih berangkat ke suatu daerah timur. Ya di sana pelabuhannya sudah bagus dan sebagainya. Tapi karena infra di sana tidak siap untuk mengembalikan isi dari kapal itu ke Jakarta berakibat biaya tinggi gitu. Biaya barang ke sana mahal gitu ya. Begitu pulang tidak membawa hasil dari daerah yang bisa dibawa ke kota. Jadi sekali lagi saya ingin ada 2 hal yang mendasar. Satu, saya apresiasi terhadap pembangunan infrastruktur, baik itu pelabuhan, jalan, dan sebagainya. Tapi minimal pemerintah harus mampu. Setelah jadi infrastruktur itu, apa yang akan berkembang? Apakah UKM menjadi berkembang? Apakah wisata berkembang? Nah itu yang jadi pembangunan harus didalami. Bisa berkelanjutan untuk selanjutnya, dan pembangunan infrastrukturnya juga mengikuti daerah sekitarnya juga berkembang. Oke Pak. Dari 2 tahun kepemimpinan Pak Jokowi, kalau Bapak melihat sendiri dan menilai seperti apa? Saya pikir baik ya, walaupun masih ada kurang lah, kiri kanan itu wajar lah, tidak ada kepemimpinan yang sempurna ya, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Betul. Jadi semuanya baik, dan ya kekurangannya ya kita akan melanjutkan di sesi selanjutnya ya. Nah kalau sesi selanjutnya nih untuk pemerintahan yang baru, kepemimpinan yang baru, harapan Bapak seperti apa? Ya, kalau saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih nanti ya, terus terang saja. Tapi apapun juga bahwa kalau kita lihat proses mulai dari pemilu,
sampai dengan pemilihan dan sebagainya kan, dinamika suatu proses pemilu itu begitu hebat kan. Yes. Jadi banyak harapan masyarakat yang dibebankan kepada pemimpin yang akan dilantik nanti gitu. Jadi secara pribadi saya titiplah kepada presiden, wakil presiden maupun para pejabat yang lainnya. Nanti kan ada gubernur, ada wali, tolonglah bahwa kita sudah 7-9 tahun loh gitu. Jadi sudah tidak ABG lagi loh. Nah, tolonglah konsentrasikan pemikiran, ide, terutama idealisme untuk bangsa dan negara. Nah, karena Bapak ngomongin soal idealisme, saya mau menanyakan bagaimana terkait gimana sih kita ini kan generasi muda, generasi kaum Z, kaum yang sekarang sudah terpapar dengan media sosial, informasi dari luar, meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air, meningkatkan nasionalisme kita terhadap NKRI itu seperti apa? Di 79 tahun. Ya, kalau saya kan salah satu penggemar media ya. Saya punya Facebook, saya punya Instagram, saya punya TikTok. Nah, saya cuma titip aja ya, terutama milenial ya. Tolonglah media-media yang bagus itu lebih diarahkan kepada pembangunan mental, fisik dan sebagainya. Karakter lah ya, jangan cuman hahaha aja gitu ya. Jadi kembali lagi saya tanpa mengurangi rasa hormat kepada generasi muda, ya apapun juga 2045 adalah masa kepemimpinan para Gen Z ini kan. Indonesia emas itu. Indonesia emas. Nah, kalau misalnya kita tidak siap menuju Indonesia emas yang ditentukan oleh anak-anak muda saat ini, berat kita. Nah, oleh karena itu titipan saya sesuai pertanyaan tadi, ya manfaatkanlah media itu dengan baik untuk membangun jati diri bangsa. Jati diri kan luas, baik itu intelek, akhlak, fisik dan sebagainya. Oke. Terakhir 79 tahun harapannya? Harapannya Indonesia semakin maju dan Indonesia semakin tangguh. Wow, luar biasa. 30 menit yang sudah tidak terasa lagi. Ternyata waktunya Nadia dan Pak Adang Darajatun berpisah di Sudut Dengar Parlemen Spesial HUT RI dan sidang bersama ini. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu. Sama-sama. Jangan kapok-kapok untuk mampir ke SDP lagi ya. Oke. Terima kasih yang sudah menyaksikan Sudut Dengar Parlemen. Terus saksikan Sudut Dengar Parlemen tentunya dengan informasi-informasi menarik lainnya. Nadia Kanaya dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan bye. Merdeka! 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 Bye!